ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Mohon izin kepada para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir atau yang pun yang menyaksikan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita kembali diberi Allah nikmat menikmati keberadaan kita di tempat yang suci ini, salah satu dari masjid yang merupakan milik Allah Tabaraka wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah, dan siapapun yang masuk ke dalamnya merasa aman, tentram, nyaman, dan tak satu pun yang merugi. Semoga majelis ini diawali dengan rahmat dari Allah, dikelilingi oleh malaikat Allah, dan di akhirnya nanti diberikan bingkisan ampunan oleh Allah. Ke tempat masing-masing dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Oleh itu patut sekali kita bersyukur kita diberikan nikmat yang besar. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan pula di hari-hari mendatang. Nikmat ini semakin sempurna ketika kita duduk lebih lama, ya, sama-sama membaca ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena majelis ilmu adalah majelis zikir yang paling utama. Mudah-mudahan kita menikmatinya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, imam satu-satunya yang menyatukan kita, yang patut dicintai secara mutlak oleh umat ini, yang diikuti dan mengikutinya mesti selamat, dan mudah-mudahan kita bertemu dengannya dalam keadaan diterima cinta kita kepadanya. Oleh itu, sebagai tanda cinta kita, bukti ingat kita, dan mengenang jasa beliau, maka setiap majelis kita hiasi dengan selawat dan salam kepadanya. Semakin banyak semakin elok, semakin banyak semakin bagus. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir tak lepas-lepas lisan kita menyebut selawat dan salam untuk Nabi kita, khususnya di saat namanya disebut oleh salah seorang dari kita. Kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sifatu salatin Nabi, sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedang meriwayatkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat, terlepas daripada silang pendapat para ulama tentang hukumnya. Nanti ada yang menghukum wajib, ada yang menghukum sunat. Yang jelas semua perintah itu baiknya dikerjakan, dan semua larangan itu baiknya ditinggalkan. Larangan yang wajib ditinggalkan ada, perintah yang wajib dikerjakan ada, yang sunat pun ada, yang mubah pun ada. Tetapi yang semua yang datang dari Nabi seperti yang beliau katakan, ma kharaja min hadza illa haqqah. Tidak ada yang keluar dari mulut ini, kata beliau, kecuali hak, kecuali kebenaran. Jadi kalau dari Nabi semuanya benar. Makanya para ulama itu selalu kita ukur dengan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berpendapat, boleh, semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh menyampaikan pandangannya, tetapi tetap barometer benar salah
Ya, hak batil adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk pada permasalahan yang sentiasa diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tak sedikit pun beliau melalaikannya. Tak sedikit pun beliau melalaikannya dan menjadi perhatian besarnya dalam mendirikan salatnya. Kalau kemarin kita membahas tentang masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar untuk supaya dilihat oleh para sahabat. Karena Nabi sering bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti mana kalian melihat saya salat. Maka dia lihatkan kepada kita. Nah, sekarang tentang masalah as-sutratu wa wujubuha. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sutra dan wajibnya memakai sutra dalam salat. Berarti di sini Imam Syekh rahimahullah ta'ala memilih pendapat ulama yang mengatakan wajib memakai sutra ketika salat. Pertama, apa yang dimaksud dengan as-sutra itu? As-sutra dari bahasa Arab kalimat isim dari satara yasturu satran au sitran, yaitu satara maknanya menutup. Seperti firman hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Di dunia wal akhirah pun. Siapa yang menutupi seorang muslim, Allah tutupi pula dia di dunia dan di akhirat. Wih, subhanallah. Ditutupi di dunia dan di akhirat. Allah. Di akhirat itu semua orang menyaksikan. Nah, di saat itu kita ditutupi. Hisab kita dimudahkan. Akan beda nanti dengan orang yang hisabnya terbuka, sidang terbuka. Dan lebih parah lagi bila terjadi perdebatan. Kalau sudah perdebatan, artinya banyak masalah di sidang itu, lama sidangnya. Seperti kasus. Nah, lama sidangnya karena banyak perdebatan di dalamnya. Sampai yang tak bersidang pun ikut berdebat, bersidang di luar. Ya. Makanya lama. Dan biasanya kalau terlalu banyak masalah didebatkan di sidang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisab udzib." Siapa yang hisabnya dimunaqashahkan, artinya ada terjadi tanya jawab dan perdebatan. Karena nanti di akhirat orang-orang yang berdosa itu lisannya akan dibantah sendiri oleh anggota tubuhnya. Ya, memang yang nakal dan jahat itu sampai di sana pun tetap terbawa-bawa juga. Kamu enggak katanya. Lalu ngomong kalau tangan yang mengerjakan, benar ya Allah, saya yang mengutilnya. Saya yang menandatanganinya. Saya yang mengeksekusinya. Kan gitu? Tangannya ngomong. Akhirnya bilang, "Lima syahidtum alaina." Kalian kenapa jadi saksi yang memberatkan kita? Apa jawaban mereka? "Antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'." Yang bikin kami bicara itu adalah Allah yang bisa membuat segala sesuatu berbicara. Jadi dinding pun kata orang sekarang bisa berbicara, bisa mendengar kan? Makanya kalau berbicara hati-hati. Nah, bisa mendengar, bisa melihat. Nah, kaum muslimin, kaum muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada rakib. Jadi kalimat satara maknanya menutup. Nah, sutra dalam salat adalah syai'un barizun, sesuatu yang menonjol. Wada'ahu al-musalli bainahu wa baina makani sujudi, yang diletakkan oleh seseorang yang salat antara dia dan tempat sujudnya. Jadi pembatas antara dia dengan
dengan tempat sujudnya. Nah, ini sutra. Apapun asal ada benda yang menonjol diletakkan di depan kita atau sudah ada di depan kita, itu disebut dengan sutra. Nah, walaupun yang di hadapan kita itu adalah orang, manusia, atau dinding, atau bahkan hewan tunggangan kita, seperti yang akan kita lihat nanti dalam riwayat-riwayatnya. Nah, tentang hukum sutrah ini terjadi dua pendapat ulama. Jumhur, sebagian besar ulama mengatakan hukumnya sunnatun muakkadah, adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Apa makna sunat muakkad? Yang sangat ditekankan, yang sangat diperintahkan. Walaupun bila ditinggalkan tidak berdosa, tetapi ruginya besar sekali. Oleh sebab itu, maka sutra itu bagi yang ingin beruntung dengan solatnya, tak mau ditinggalkannya, tak mau dia meninggalkannya. Sebab solat itu semakin sempurna, semakin besar pahalanya, semakin membuat kesan dan hikmahnya terrealisasi dalam kehidupan kita. Tapi semakin kita meringankannya dan meremehkannya, walaupun sekecil apapun, maka semakin mudah kurang pula nilainya dan semakin lemah pengaruhnya pada kehidupan kita. Ini bisa dilihat kaum muslimin. Orang yang lemah di salatnya akan lemah juga dia di dalam muamalahnya. Akan lemah. Karena Allah mengatakan wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Ada seseorang yang sudah sarjana lengkap. Kalau dulu ada sarjana muda, ada sarjana lengkap. Jurusan pendidikan Islam di salah satu universitas Islam terkenal pula di negeri ini. Lalu dia masuk ke berbagai aliran keagamaan yang ada. Apapun aliran yang ada, yang khususnya yang mengarahkan pengikutnya rajin beramal dan beribadah. Jelas? Masuk dia ke dalam aliran-aliran itu dengan berbagai versi dan nama. Sampai dia ke puncaknya. Artinya sampai bisa langsung bertemu dengan syekh besarnya. Kan sebagian kan tidak bisa bertemu dengan syekh besarnya. Tapi dia melihat tidak setemukan salat yang mencegah langsung perbuatan keji dan mungkar itu. Mereka banyak sekali kemungkaran yang mereka kerjakan. Walaupun mereka juga salat. Subhanallah. Masa aliran-aliran ada kemungkaran? Ada. Ya, yang mungkin karena tidak berilmu tidak diketahui. Tapi karena dia ini berilmu dia tahu. Karena sudah saja lengkap tadi. Lalu bertanya ke berbagai orang, ustaz. Ya, yang khususnya para penceramah, jawabannya kita harus melatih diri untuk meninggalkan kemungkaran. Lalu dia bilang, Allah tak bilang melatih diri lagi. Bahasa Al-Quran itu dirikan salat, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak perlu latihan lagi. Karena salat itu sendiri mencegah. Ini salat tapi tak menjaga. Berarti masalahnya bukan di masalah latihan. Tapi rata-rata jawaban begitu. Sampai dia bertemu dengan seorang ustaz. Yang dia cerita langsung ke saya, ustaz yang ditanya ini jauh lebih muda darinya. Jauh lebih muda darinya. Kalau angkatannya anak begini. Dia umur waktu itu sudah 40-an, ustaz itu baru umur 20-an. Berarti anak ya? Atau cucu? Andainya antum nikah umur 10 tahun, dah cucu tuh. Nah, tapi kalau nikahnya baru
25 berarti anak. Angkatan anaknya. Anak baru lahir pula ya. Bukan anak umur 20. Nah, Ustaz ini yang dia tanya ini memang pas pula Ustaznya tamat Madinah pula. Adik tingkat saya. Adik tingkat saya. Berangkatnya sama tapi saya lebih duluan kuliah. Karena beliau harus masuk persiapan bahasa dulu. Saya tidak mau masuk persiapan bahasa, takut rusak bahasanya. Saya sudah merasa siap dengan bahasa. Maka dia tanya, jawaban Ustaz itu apa? Bapak, karena belum kenal dia dengan orangnya. Tidak dipanggil bapak aja, dia panggil Ustaz kan. Tahu dia sarjana lengkap, tapi panggil Ustaznya. Barangkali solat bapak belum benar. Tuan-tuan kalau bilang solatnya belum benar, gimana kira-kira? Awak sudah jadi penceramah, dibilang orang yang masih muda belia, solatnya belum benar. Jangankan oleh yang muda seperti itu, Ustaz senior pun bilang sama kita yang tidak pernah belajar solat kita tidak benar. Kalau bahasa kampung saya, mompe dia itu akan apa namanya menyerang dia. Sembarangan kamu mengatakan solat saya belum benar. Apa dasar Anda mengatakan itu? Ya karena Allah katakan tadi, kalau kau dirikan solat, otomatis terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata belum juga, berarti solatnya belum benar. Gimana cara mengukur solat yang benar itu? Bapak pernah nak baca kitab Sahih Bukhari bab atau kitab Shalah? Sahih Bukhari aja dulu. Ya katanya belum. Karena memang rata-rata kita tidak dalam, kalau walaupun sarjana di negeri kita ini tidak ada yang pernah menamatkan kitab-kitab hadis itu. Karena dihukum oleh SKS, sistem kebut semalam. Masa bisa Sahih Bukhari semalam? Tidak bisa. Ya SKS, jadi pilih caplok sini sedikit, caplok sini sedikit, pilih sini sedikit. Ditambah lagi jam kuliah kita terlalu banyak materinya, mata kuliah terlalu banyak. Kadang-kadang sudah berulang. Misalnya mata kuliah bahasa Inggris, tidak pandai-pandai bahasa Inggris tapi tetap juga belajar bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tak juga tambah baik, tapi tetap juga belajar bahasa Indonesia. Dan banyak lagi materi-materi yang kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan keahlian. Tapi apa boleh buat, karena diwajibkan oleh pemangku kebijakan, kita ikuti. Itu lagi. Ya, kalau kita tidak ikuti, tidak lulus kita. Kalau bisa kita usulkan yang jurusan hadis ya kehadisan aja yang banyak. Yang lebih banyak yang bukan hadisnya pada jurusan hadisnya. Itu seharusnya. Tapi ternyata belum bisa diusulkan, ya gitu apa yang ada. Kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah SWT. Singkat cerita, mulailah dia membaca Sahih Bukhari. Baca terjemahan dia. Mulai dia merasa ternyata memang solatnya selama ini bukan tidak sah, tetapi tidak mengikuti yang harus diikuti. Banyak yang ditinggalkan. Karena apa alasannya tadi? Alasannya asal sudah sah cukuplah. Asal sudah sah sudah cukup. Misalnya salat berjamaah. Fatwa yang masyhur di tempat kita adalah salat jamaah itu hukumnya hukum salat berjamaah yang masyhur di sini. Wajib atau sunat? Enggak. Antum bilang wajib, di sini aja. Itu pun sebagian aja. Menurut ulama negeri kita ini. Apa hukumnya? Sunat. Apa definisi sunat itu? Lebih afdol ditinggalkan. Kan itu yang kita lihat. Walaupun bukan itu yang dibicarakan secara akademisi, tapi secara dalam aplikasi nyata, bila ditinggalkan, lebih baik. Kan ini bukti kan kaum muslimin. Kalau tidak percaya itu, ayo kita bikin angket sekarang. Kita bikin survei berapa persen yang sholat berjamaah. Tidak usah yang orang-orang awam dulu, kami ustadznya jadi sampelnya dulu. Berapa orang ustadz yang memang 5 waktunya sholat berjamaah?
Coba buat dulu. Ya asal tamat sholat agama kan udah ustaz tuh kan. Misalnya asal tamat win misalnya itu udah ustaz walaupun pertanian. Walaupun jurusan pertanian. Misalnya beliau ini kan tamat pertanian ini, peternakan sih. Tapi dipanggil ustaz sama orang, Ustaz Ahmad. Nah, jadi kalau dibuat angket seperti ini atau dibuat survei, kebanyakan meninggalkan atau mengerjakan? Meninggalkan. Nah, kayaknya sepakat aja lah itu, tidak perlu buat penelitian lagi. Sebab sudah banyak penelitian dibuat orang, tapi semoga tidak benar ini. Semoga tidak benar, saya berharap tidak benar. Karena ini sudah cukup lama juga, 10 tahunan yang lalu lah. Hasil survei di dunia, bukan di Indonesia, di dunia, biar tidak tersinggung orang Indonesia, bahwa 90% lebih umat Islam tidak mengerjakan sholat. Kalau tuan-tuan nak buktikan, buatlah tingkat RT aja lah dulu. Nah, ini tidak mengerjakan salat, bukan masalah tidak ke masjid atau tidak ke masjid, tidak mengerjakan salat. Tapi saya berharap hasil survei ini tidak benar. Ya. Saya berharap tidak benar. Karena alhamdulillah akhir-akhir ini masya Allah semangat umat Islam untuk mengerjakan salat semakin besar, dan semangat mereka untuk memperbaiki salatnya juga semakin. Alhamdulillah. Makanya mau mereka belajar sekarang. Sekarang orang masya Allah kalau udah belajar tuh memang nak nanya dalil sekarang. Kalau dulu bebas saja ustaz bicara. Asal ustaz nak ngomong ngalor ngidul kata orang Jawa, atau nak ngomong ke sana kemari bebas, orang enggak. Sekarang sangat kritis. Sangat kritis, apalagi kalau ceramah di media. Itu sangat kritis. Banyak kritikan nanti. Ya. Yang tidak berilmu pun mengkritik juga. Yang tidak berilmu pun kritik. Jadi sekarang minta dalil mereka. Minta dalil. Sudah dikasih dalil, nanya lagi. Sahih apa tidak dalilnya? Dan kita bilang sahih, nanya lagi. Benar tidak pemahamannya? Sebab memang. Dulu orang asal sudah sebut qala Rasulullah, kata qala Allah, qala Rasulullah, dah oke. Ternyata banyak hadis-hadis palsu yang dibawakan. Dan mulai tahu masyarakat kan, ternyata ada hadis palsu di sana. Akhirnya mereka nanya, hadisnya sahih atau tidak? Kita bilang sahih. Ternyata selama kita belajar tahu pula kita banyak penyelewengan pemahaman, penyimpangan pemahaman. Berapa banyak ayat Al-Quran dijadikan alat untuk melegalkan yang haram. Allah, ada banyak ayat Quran dijadikan oleh orang sebagian. Akhirnya boleh orang bertanya, ini pemahamannya benar atau tidak? Ya seperti sekarang ini kan orang, masya Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang dia hanya punya wawasan keislaman, tapi bisa dia mengatakan orang ustadz yang spesialisasi di bidangnya, misalnya di bidang hadis ini, tidak paham hadis. Nah, coba yang kan. Dia tidak pernah belajar hadis secara spesifik, kecuali melalui artikel-artikel, koran-koran, atau mendengar ceramah selintas, atau ketika khutbah Jumat sambil ngantuk-ngantuk dikit. Nah, Ustaz itu tidak paham hadis, tekstual saja pemahamannya. Betul kan? Saya pernah jadi keynote speaker di sebuah seminar internasional. Masya Allah, anaknya cerdas, luar biasa. Dia bilang, Ustaz, ternyata ulama hadis belum menafsirkan hadis secara komprehensif. Kan mantap bunyinya itu. Saya bilang, ini pernyataan kamu atau pernyataan gurumu? Kalau pernyataan kamu, saya tanya, Sahih Bukhari sudah tamat atau belum? Ya, kalau dia bilang tamat misalnya, syarah Sahih Bukhari sudah tamat belum? Dengan guru, bukan baca sendiri. Sebab kalau baca sendiri lebih banyak salahnya pada benarnya. Maaf. Ternyata belum. Lalu siapa yang mengatakan? Dia sebut seorang profesor doktor, tokoh nasional, pemikir, kelas nasional. Lalu saya tanya, dia S1-nya apa? Filsafat. S2-nya humaniora. S3-nya hubungan internasional. Apa hubungannya dengan hadis? Dia bicara tentang hadis, tapi S1 filsafat, S2 humaniora, S3 hubungan internasional. Lalu bicara bahwa ulama hadis belum pernah mensyarah hadis secara komprehensif.
Tidak tahu dia ulama hadis itu bahwa hadis itu sebagian situasional. Sifatnya sesuai situasi dan kondisi. Saya nak nanya sebenarnya kalau ada tokoh kalau mau berdiskusi berapa hadis yang sifatnya situasional dan berapa hadis yang sifatnya general. Pasti bingung dia jawab. Dapat 1-2 hadis dikatakan situasional lalu semuanya harus situasional, tidak, dia semuanya. Jelas semua kaum muslimin. Nah, kembali ke sutra. Kan sebagian orang dalam memahami sutra ini nanti juga akan banyak pemahaman, ya. Kalau dibilang sunat muakkad lebih baik ditinggalkan. Itu zahirnya. Sehingga kadang-kadang banyak yang mengkritisi di mana kita melakukannya. Di mana kita melakukannya. Baik. Jadi sutra sudah jelas maknanya, sudah, yaitu sesuatu yang menonjol diletakkan di depan orang yang salat. Apapun bendanya. Yang kedua, hukum sutra tadi apa hukumnya? Ulama mengatakan ada yang wajib, ada yang sunat. Kebanyakan ulama jumhur fuqaha mengatakan sunat. Tapi sunatnya muakkad. Sunatnya muakkad, bukan sunat biasa, tapi sunat yang mendekati wajib. Sebagian ulama, khususnya Hanabila, mengikut mazhab Hambali, kemudian ahlul hadis, ya ahlul hadis, mereka mengatakan hukumnya wajib. Nah, dalilnya ini akan kita disebutkan oleh Syekh rahimahullah, dan Syekh cenderung kepada pendapat yang wajib. Nah, bagi yang mengatakan sunat, bila ditinggalkan tentu tidak ada masalah, kecuali rugi pahala. Ya, artinya solatnya dari sisi sah tak sah tidak ada masalah. Bagi yang mengatakan wajib, apa hukumnya? Kalau dia tidak lakukan, sah solatnya? Sah? Alhamdulillah, solatnya tetap sah. Cuma dia berdosa, meninggalkan. Nah, kalau gitu kita pilih yang mana aja? Makanya kalau kita pilih, ya, pendapat ulama kaum muslimin dan muslimat yang milih wajib akan marah pada yang bilang sunat. Yang milih yang sunat akan mengatakan keras yang milih yang wajib. Makanya kita pendekatannya tidak ke situ lagi. Sibuk dengan perdebatan seperti itu. Nabi suruh, iya. Nabi buat, iya. Nabi ingatkan, iya. Kalau gitu penting apa tidak? Penting, kita kerjakan. Sah? Kalau sudah begini kita banyak debat lagi. Kalau sudah begini masih banyak perdebatan lagi. Nabi, kan kita sudah bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita sudah menyatukan ikutan kita kepada Rasulullah SAW. Nah sekarang setiap nak solat kita tanya bagaimana Nabi SAW menjelang salatnya. Maka dia siapkan sutra. Kalau gitu saya ikut Nabi SAW. Terlepas yang di belakang Nabi itu makmumnya, ulamanya, ada yang bilang sunat. Yang bilang sunat ada harapan dapat pahala juga. Yang bilang wajib ada harapan dapat pahala juga. Yang tidak melakukan khawatir rugi. Jelas? Yang jelas pasti dia rugi karena dia tidak ada ulama yang bilang haram pakai sutra. Tidak ada ulama yang bilang makruh pakai sutra. Antara wajib dengan sunat. Nah, yang kita lihat di masyarakat umumnya kita memakai atau tidak? Tidak. Nah, kalau kita mengikut pendapat mayoritas, apa yang akan kita lakukan? Kita tinggalkan. Padahal sebenarnya dikerjakan kan tidak membebani. Ada bebannya? Tidak membebani. Misalnya, tuan-tuan nak sholat sunat, daripada sholat sunat di situ, lebih baik sholat ke depan, ada dinding sebagai sutrah kita. Sah? Selain lebih dingin lagi dekat AC. Nah, dekat AC. Lebih sejuk lagi. Banyak untungnya Pak ya. Dekat dengan AC lagi sejuk, kemudian pahalanya dapat. Betul kan? Kemudian yang mengundang perdebatan bila ditinggalkan, berdebat orang.
Ini sutranya tidak ada. Yang bilang wajib, waduh, imamnya di gimana ini? Kan itu kan? Yang bilang sunat, ada juga deh andainya. Agak sedikit lebih lembut lagi. Tapi kalau yang bilang wajib, lalu imamnya tak pakai sutra, gimana dia bilang? Nak sebut, segan imamnya tersinggung. Tak disebut, awak merasa berdosa. Sebab sutranya imam, sutra bagi makmum. Sutra bagi imam adalah sutra bagi makmum. Ketika makmum kita, tuan-tuan kaum muslimin, sekarang sujud, rukuk misalnya kita. Imam kita rukuknya begini. Misal, tenang tak antum? Nyaman tak? Tak nyaman. Pasti tak nyaman. Jelas ya? Pasti tak nyaman. Karena ada kekurangannya. Atau imam misalnya terlalu kencang, susah kita mengikutinya. Senang tak kita? Tak juga. Sebab tak ada tumakninahnya. Demikian juga ketika kita tahu hukum sutrah ini. Oleh sebab itu maka dianjurkan kepada siapapun yang salat, baik dia imam atau salat sendiri, maka jangan mau tinggalkan itu supaya tidak rugi. Jelas? Baik. Dan kita sudah tahu masalah sutrah itu wajib atau sunat, dikerjakan pasti akan menyamankan, ditinggalkan pasti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah sekarang, sutrah itu tadi sudah dikatakan sesuatu yang menonjol. Nah ada sebagian mengatakan ini garis, apa ini? Garis sajadah sudah mewakili. Menurut tuan-tuan, sesuai enggak dengan definisi? Tidak sesuai. Karena sesuatu yang baris, yang menonjol. Makanya garis ini tidak mewakili. Tapi ada hadisnya Ustaz, riwayat Imam Ad-Darqutni. Ya, ada hadisnya, tapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama hadis. Yang kedua, itu adalah pilihan terakhir. Bukan pilihan utama. Ibarat tuan-tuan mendaftar kuliah, ada pilihan jurusan, sah? Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Ketika tuan-tuan diterima, inginnya pilihan terakhir atau pilihan pertama? Pilihan pertama. Jadi itu pilihan terakhir. Kalau tak dapat, dinding tak ada, benda tak ada, orang duduk pun tak ada, di tanah lapang saja, tidak ada sama sekali untuk dijadikan sutra, maka ambil garis itu. Pilihan terakhir. Jadi jangan dijadikan pilihan utama. Ini mohon maaf, kenapa ini saya sampaikan? Karena rekan-rekan saya sesama ustaz saling mendahului. Ya, kan sesama ustaz seharusnya tak boleh saling mendahului. Artinya apa? Artinya ketika ini dibahas jangan terlalu berlebihan. Ini kan cuma, ini sudah ada garis. Untuk apa lagi dibahas tentang sutra? Bahkan sebagian menulis pula di media. Menyebutkan masjid itu hati-hati ada sutra di sana. Seolah sutra itu jadi momok gitu. Tahu momoknya? Jadi sesuatu yang menakutkan. Padahal itu adalah sunnah Nabi yang ditinggalkan. Sunnah Nabi yang ditinggalkan. Wallahul musta'an. Hati-hati sholat masjid itu, mereka kalau tidak sholat, tidak mau kalau tidak ada sutra itu katanya kan. Harusnya kita mendengar ini sunnah ditegakkan, baik hukumnya sunat atau wajib. Harusnya orang beriman merasa gembira dan senang. Tapi kadang-kadang ego akademisi itu lebih menonjol daripada keimanan. Ego akademis itu. Memangnya saya tidak pernah belajar hadis, dia aja yang belajar hadis. Kan gitu kadang egonya. Memang yang tamat Madinah aja yang tahu hadis, yang tamat Mandailing Natal tidak tahu hadis. Madinah Munawwarah ada, Madinah Mandailing Natal gitu. Betul semua kita belajar, cuma kita ingin buktikan mana prakteknya, kan gitu ya. Jangan seperti ada seorang pejabat waktu itu, dia guru besar hadis di luar, dia pejabat guru besar hadis mempersulit urusan mahasiswa dari luar negeri. Lalu mahasiswa ini bilang, Syekh, bukankah Nabi mengatakan ini hadis ini? Apa jawabannya?
belum nenekmu lahir saya dah hafal hadis itu. Memang dia profesor hadis memang. Belum nenekmu lahir saya sudah hafal hadis. Ustaz, saya tidak butuh hafalan Ustaz. Saya butuh saat ini mana praktiknya dari Ustaz. Karena Nabi katakan siapa yang mengurus suatu urusan umatku lalu dia mempersulit, ya Allah persulit urusannya. Sekarang Ustaz mempersulit. Sesuatu yang sebenarnya sangat mudah tapi jadi sulit. Kaum muslimin muslimat. Habis waktu saya? Oh enggak, kasih tahu aja, kita enggak mesti selesai sekarang kan? Enggak mesti selesai. Cuman saya iya, enggak mesti selesai. Kalau sudah kita bilang sudah saja. Kita enggak boleh malu-malu. Terus terang itu melapangkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Hari kita kan masih banyak kan? Hari masih banyak. Tapi ini harus jelas. Nanti lalu kita baca riwayat setelah ini nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika ini ditinggalkan, semakin banyak ditinggalkan hal-hal yang disuruh itu tentu semakin berkurang nilai, berkurang pula penghasilan kita, berkurang penghasilan, berkurang pula semangat kita. Nanti akan ada di bab pembahasan, misalnya merapatkan saf salat, meluruskannya. Ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Kalau menempelkan kaki ke kaki aja tidak mampu kita, apalagi mobil bergeser sama mobil. Paham nah? Kaki aja ditempelkan tidak mau dia. Apalagi kalau ditempelkan uang dia ditempelkan ke dompet kita, pasti tidak lebih mau. Nabi yang bilang, kalian luruskan saf atau Allah jadikan hati kalian saling berbeda. Ini banyaknya hati kita tidak menyatu. Ini salah satu daripada jarang solat bersama. Karena penyakit-penyakit sangka, penyakit kemunafikan tumbuh subur dalam hati kita. Tapi ketika kita sama-sama menghadap Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, makanya pekerjaan Nabi itu semakin kita ikuti, semakin membuat kita bersifat dekat dengan sifat Nabi SAW. Tapi semakin kita tidak mendekatinya, semakin membuat kita jauh pula dari sifat Nabi SAW. Karena sifat Nabi itu yang membuat kita dekat ke surga. Maka ada sebagian pembelajar kita, penuntut ilmu, ada yang mengatakan kayak saya, Ustaz, Nabi kan diutus sebagai Rasul, iya. Rasul apa tugasnya? Menyampaikan perintah dan larangan Allah SWT. Kalau gitu, saya ngikut Rasul, apa yang diperintah, larang saja. Ya, tidak semua yang dilakukan Nabi saya ikuti. Nah, pada dengar tuntun gitu? Hah? Ada kan? Saya ngikuti apa yang mengandung hukum saja, hukum legal formal. Saya katakan, saya sederhana aja, akhi. Antum tahu enggak siapa manusia pertama masuk surga? Orang pertama masuk surga siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, antum nak cepat masuk surga atau nak lambat? Hah? Nak cepat masuk surga atau nak lambat? Nak cepat. Nah, kalau antum nak cepat masuk surga, dekatnya dengan siapa? Dengan yang paling cepat masuk surga. Kau nak ketinggalan kita, ketinggalan kereta kata orang. Semakin jauh kita menjauhi Nabi, semakin jauh kita ketinggalan dari Nabi, dan semakin lambat pula kita masuk surga. Ya Ustaz ya, ini logika yang logis. Karena Allah suruh kita ikut Nabi tanpa kecuali. Allah suruh kita mengikuti Nabi tanpa pengecualian. Oh, kalian ikuti, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kecuali ini enggak. Semuanya diikuti. Kecuali yang memang dilarang kita melakukannya. Misalnya istri kita tidak boleh lebih dari tidak boleh lebih dari 4, mana berani 4 bapak. Nanti kena marah sampai di rumah. Ini udah mulai berani karena ada sarapan di sini. Tidak boleh lebih dari, iya. Kemudian satu aja sudah begitu sulitnya dan sempitnya ruang gerak kita. Apalagi kalau 4. Nah, ini memang lebih dari 4 itu khusus
Nabi SAW satu aja tak terpedulikan sama kita, apalagi lebih. Maka Nabi Allah berikan kekuatan fisik dan psikis yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kaum muslimin dan muslimat, ini kekhususan. Kemudian yang cita-cita pula semuanya anak ketiga. Nabi baginya salat tahajud itu wajib. Macam mana? Nah, makanya ada hal-hal yang khusus Nabi, ada yang tidak. Tapi kaum muslimin masih riwayatnya besok aja lihat. Riwayatnya besok aja. Kan masih ada. Puasa lagi. Bulan puasa lebih senang lah kita bulan. Puasa tetap belajar. Tetap. Tapi bagus juga habis sahur itu memang tidak boleh langsung tidur. Nanti habis ngaji baru bekerja, bukan tidur. Baiklah kaum muslimin dirahmati Allah. Ini saya ulang kembali, sutra adalah benda yang menonjol yang diletakkan oleh seseorang antara dia dan tempat sujudnya. Yang kedua, sutra ini hukumnya ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunat. Intinya dikerjakan beruntung, ditinggalkan rugi. Yang ketiga, sutra itu wajib bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Sutra itu boleh dari dinding bisa, kemudian bahkan hewan tunggangan bisa, atau kendaraan kita. Misalnya kita berhenti di jalan, bawa motor atau bawa mobil, diletakkan mobil di depan kita, kita sholat di belakangnya. Atau naik menunggang keledai atau kuda, maka kita sholat di dalamnya. Atau bawa tas, atau di dalam masjid, kita datang sudah sab ke-15 misalnya, jangan paksa juga ke dinding, nanti marah orang yang sudah duluan. Nah, kita sholat di belakang orang yang sedang duduk, itu boleh. Nah, orang pun boleh jadikan sutra, seperti yang akan diributkan riwayatnya nanti. Nabi sholat malam, Ummul Mukminin Aisyah berbaring di atas tempat tidur, dijadikan oleh Nabi SAW sebagai sutra. Taib. Nah, bagi siapa yang mengatakan wajib, sholatnya tetap sah juga, tetapi meninggalkannya berdosa. Siapa yang mengatakan sunat, tentu tidak ada masalah, cuman rugi pahala. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang senantiasa bersemangat untuk menerapkan. Belum selesai Pak aja. Di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Tiga atau dua? Dua saja dulu. Masih ada lembak. Yang pertama, apa ukuran minimalnya? Ukuran minimal sutrah itu. Merujuk, ini sebenarnya kan belum selesai ini. Merujuk ke riwayat disebutkan kana kamu akhiratir rahil. Seperti tonggak tempat bersandarnya orang yang naik onta di belakangnya. Jadi pelana onta itu biasanya mereka ada tempat bersandarnya di belakang. Itu ukurannya adalah 2 jengkal orang yang pertengahan. Sekitar 40 atau 30 sampai 40 cm. Menurut sebagian ulama ini minimalnya. Ini minimal. Sebagian lain tidak mensyaratkan ada batas minimal. Apapun benda yang menonjol di hadapan kita, misalnya botol ini yang ada bisa dijadikan sutra. Ataupun misalnya buku seperti yang saya nak lakukan tadi. Buku ini kan tidak sampai 30 cm ini paling 21 nih barangkali. Ini juga sudah mewakili. Tetapi biar sempurnanya adalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jelas Pak? Nah,
seperti kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, bahwa sebagian besar ulama mengatakan mesti minimal 2 jengkal atau lebih kurang 35 sampai 40 cm sepanjang roll. Pertanyaan kedua tadi, kita sholat di belakang orang yang sedang sholat karena tidak ada ruang di depan untuk kita. Nah, selesai dia sholat, tiba-tiba dia pergi, bagaimana posisi kita? Sudah yang kehilangan sutra. Pertama, ini juga perlu diingatkan sebagian jemaah kita, kaum muslimin. Bila selesai sholat, ada jemaah di belakangnya yang masih sholat. Dia pindah tempat. pindah tempat. Padahal seharusnya dia tetap di tempat. Berzikir itu, kita tetap di tempat kita selesai sholat. Ini ada semacam sebagian pemahaman, selesai sholat mesti pindah tempat berzikir. Makanya yang seperti ini sebaiknya dia menolong saudaranya supaya dia tetap duduk di situ. Ini kadang-kadang akibat pindah itu buat pelanggaran lain lagi, yaitu melintas di depan orang sholat. Jadi banyak, makanya di sini pentingnya kita belajar itu kaum muslimin. Ini yang dilakukan bukan oleh anak-anak. Anak-anak belum belajar, tapi sudah datuknya anak-anak. Banyak itu. Berarti banyak di antara ilmu ini belum sampai ke kita. Ya kalaulah saya kan sudah berkata-kata ke bapak dan ibu semua. Sewaktu saya tamat pondok dulu, ya pondok, masalah ini mohon maaf tak pernah dibahas oleh kami. Sewaktu belajar pondok tidak ada pembahasan ini. Tidak sampai. Saya tidak tahu apa guru kami tahu atau tidak. Yang jelas sepanjang yang saya lihat ya dari guru-guru kami sholat, tidak ada juga mereka memakai sutra. Mungkin tidak sampai, mungkin sampai tapi dilaksanakan, mungkin. Semua itu ada kemungkinan. Alarm udah bunyi. Jadi bagi yang sudah sampai, tadi pilihannya sudah kita katakan. Antara wajib dengan sunan muakkad. Bagi yang katakan wajib, tentu tidak mau dia tinggalkan. Karena takut dia berdosa. Oh tak, ustaz kami bilang sunat. Dia percaya sama ustaz itu, tidak apa-apa. Dia ikuti saja. Tapi tetap rugi dia meninggalkan. Walaupun mengatakan sunat. Oh tidak, ada sebagian bilang cukup garis sajadah ini. Kenapa terlalu? Siapa yang bilang terlalu? Ini pilihan terakhir. Walaupun dia secara dasar tidak kuat. Tapi itu pula yang dikokohkan oleh sebagian. Dijadikan seolah-olah itu pilihan utama. Padahal dia pilihan terakhir. Bila tidak ada sutra lagi baru pakai garis ini. Tapi kalau sudah masih ada, maka harus pakai sutra. Nah, ketika orang tadi pergi, seperti pertanyaan Pak Haji tadi, bagaimana posisi kita? Apakah mengambil pilihan terakhir ini? Atau boleh tidak kita melakukan gerakan untuk maju ke depan supaya ada sutra? Masalah ini kenapa perlu dibahas? Karena ulama membahas bergerak di dalam sholat, menambah dari gerakan sholat itu dilarang. Itu dilarang kan? Membuat gerakan di dalam sholat yang bukan gerakan sholat dilarang tak? Dilarang. Kecuali yang tidak dapat gatal misalnya. Kalau tidak digarut, ya pasti tidak konsen, pasti kita dibolehkan. Nah, sebagian ulama membatasi gerakan itu. Tidak boleh 3 kali berturut-turut. Kalau 3 kali berturut, batalkan salat. Nah, sekarang kita akan melangkah ke depan. Akan melangkah ke depan berapa langkah? Misalnya di situ. Tadi dia di sini duduknya. Ya kan? Tidak 2 langkah, Pak. Sampai sini. 6 langkah atau 5 langkah. Nah,
Apa yang dia lakukan? Maju atau tidak? Wallahu alam. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah dia terlambat salat. Waktu itu imam sedang rukuk. Dan ingat Nabi alaihissalatu wassalam, dia itu pertama selalu mengetahui keadaan jemaahnya. Sebab di antara mukjizat Nabi, dia melihat orang yang sholat di belakangnya tanpa menoleh. Paham tak? Nah, Nabi melihat sahabat di belakangnya sholat. Jadi dia tahu apa yang terjadi di belakang. Yang kedua, beliau selalu mempertimbangkan jemaah. Kalau ada kehajat untuk dipanjangkan, dia panjangkan karena kepentingan jemaah. Misalnya dia jadi imam, didengar olehnya suara sendal jemaah di luar. Pasti orang di luar pada masa itu khususnya, kalau sekarang kan macam-macam niat orang, kan ada nak curi kan. Ini dia orang nak sholat pasti. Maka Nabi sedang rukuk, dia panjangkan rukuknya dari biasa. Supaya orang ini dapat ikut rukuk bersamanya. Jadi imam itu bukan hanya, kan sebagian kita pahamnya imam itu harus memperhatikan jemaah jangan panjang-panjang, kan itu ya? Enggak. Ada masanya imam harus memanjangkan untuk menunggu jemaah bergabung. Makanya di antara sunnah Nabi yang sering terlupakan dan terabaikan, rakaat pertama itu selalu lebih panjang dari rakaat kedua. Nah, ini terbalik kadang. Rakaat pertama inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua baca wadduha. Sah-sah, ketika dari bukan di setidaknya. Bukan di sisa. Makanya sah-sah semua aja. Antum nak baca 100 ayat di rakaat kedua, 2 ayat di rakaat pertama, sah salatnya. Tapi khilafus sunnah. Tapi tidak mengikuti sunnah. Sejauh kita meninggalkan sunnah, semakin kurang nilai kita. Semakin kurang nilai kita. Karena Nabi bilang, sallu kama ra'aitumuni wasallim. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena takut tidak bisa rukuk, setelah sampai di saf, sampai dalam masjid, dia langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini wajib nih ya, takbiratul ihram jangan sampai tinggal. Jangan nanti takbir langsung rukuk, batal salat. Ya awan ngejar rukuk, tapi akhirnya batal salat. Harus takbiratul ihram dulu berdiri, Allahu Akbar. Jangan langsung Allah berlangsung rukuk, tidak. Jadi Allahu Akbar, habis itu takbir lagi, intikal, ngejar ruku. Jelas? Sebab kalau tak takbiratul ihram, batal solatnya. Karena dia rukun. Tidak sempat takbiratul intikal, tidak apa-apa, dia wajib. Atau sunat sebagian menurut ulama. Pahamnya tak? Jadi takbiratul ihram itu harus ada. Nah, lalu dia ruku. Nah, Abu Bakar, rukunya di mana? Di luar saf. Di luar saf. Akhirnya dia berkejar sambil ruku. Untung tak ada tiang-tiang. Dia berkejar mengejar masuk saf. Kan dia ada di awal tadi itu kan. Sebelum masuk kan tahu dia saf di posisi di mana. Akhirnya ruku dia di belakang, berkejar dia ke saf yang masih bisa, masih kosong. Nah, Nabi bilang, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semakin semangat beribadah sungguh-sungguh, cuma jangan diulang lagi. Nah, di sini para ulama, karena riwayatnya 3 versi, la tu'id, jangan kamu ulangi lagi sholat, berarti sah sholatnya. Walaupun dia tadi berlari menuju saf. Berarti lari atau bergerak untuk kepentingan sholat dalam sholat tidak membatalkan sholat. Jelas? Karena dia harus bergabung dengan saf. Riwayat lain mengatakan wala ta'du, jangan berlari. Berarti kalau besok kamu ruku, boleh ruku di luar saf, tapi berjalan, jangan sampai berlari. Jelas? Riwayat ketiga adalah wala ta'ud. Ya, jangan dibuat lagi seperti itu nanti. Artinya ruku tetap setelah sampai di saf. Intinya wallahu alam, dari ketiga riwayat itu sepakat maknanya bahwa sholatnya tidak diulang.
Nah, kalau sholatnya dia tidak ulang berarti sah apa tidak? Sah. Berarti bergerak dalam sholat untuk kepentingan sholat tidak membatalkan sholat. Nah, sutra masuk kepentingan sholat atau tidak? Masuk kepentingan sholat? Masuk. Khususnya yang mengatakan wajib. Khususnya bagi yang mengatakan wajib. Nampak Pak Haji ikut mengatakan wajib nampaknya. Ya, berarti kalau begitu, ketika dia berdiri, maka kita maju sampai mendapatkan sutra. Dan untuk lebih hati-hati supaya tidak melanggar pendapat sebagian ulama kita seperti mazhab Imam Syafi'i, bergerak 2 kali berhenti dulu, bergerak lagi 2 kali berhenti dulu sampai kita ke depan. Ya, walaupun secara dalil ya berjalan ajalah itu lebih kuat karena dalilnya jelas tadi hadis Abi Bakrah. Tapi lebih hati-hati kita tidak sekaligus berjalan. Wallahu alam. Nah, kemudian nasihat juga kepada yang tadi yang nak meninggalkan saudaranya yang sedang sholat, bantu dia kalau kita memang ingin cepat, ambilkan baginya sutra. Ada rehal tempat Quran atau ada kursi atau lain-lainnya. Supaya apa? Satu, kita buat kebaikan, kedua dia tidak terganggu. Karena sebagian kan ragu kan untuk melakukan, untuk maju itu sebagian ragu. Nanti batal pula sholat gara-gara bergerak. Ditambah lagi nanti dengar pula pengajian, tidak boleh sutra tu tidak perlu sekali kan, itu kan jadi tambah ragu dia. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kondisinya seperti tadi, maka yang pergi itu diupayakan untuk menggantikan dirinya yang tadi sebagai sutra, digantikan dengan benda yang lain yang menonjol. Wallahu taala a'lam. Dapat ya? Matahari nampaknya sudah terbit dan sudah mulai menghalangi pandangan. Terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah riwayatnya kita bacakan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiqul hidayah wal hadi ila sawa'is sabil. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.